36,0. Mana? Uang satu ini 36,0. Berapa aja deh? 61. Ayo ini tadi berapa? 36,0. Uang satu. Mandi luar. Jadi tujuan kita datang memastikan bahwa setiap sekolah itu sudah menerapkan prokesnya. Ya kan? Nah, tadi alhamdulillah sudah ada apa ini? Tata tertib ya, tata tertib yang dibuat oleh kepala sekolah. Gitu. Nah ini nanti bisa kita jadikan contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Bahwa ada tata tertib mengacu kepada edaran dari gubernur dan bupati. Nah, gitu. Nah, kemudian disampaikan kepada siswa. Kemudian juga disampaikan kepada siswa, jangan sampai cuma di sekolah saja diterapkan prokes, tapi di luar sudah diterapkan. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk level 3, iya sudah orange ya, sudah orange. Nah ini insya Allah nanti dari orange itu akan menurun terus ya toh. Nah, masuk level 2 sampai level 1 insya Allah. Begitu. Nah ada beberapa kabupaten kota ya masih level 4 yang belum bisa dilakukan pelaksanaan kegiatan tatap muka. Poso, ya. Kota Palu ya, Kota Palu dengan Banggai, tiga itu. Nah, alhamdulillah kita atas kerjasama kita semua ini, ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke level 3 dan sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Kita rasa kita bisa pindah lagi di sekolah lain ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Pak Guru sudah berupaya untuk melaksanakan prokes di sekolah ini. Terima kasih banyak. Kita pamit. Ya. Maskernya persiapan untuk siapa tahu siswanya tidak menggunakan masker, tidak bawa masker, ini sudah ada siap. Kemudian pengukur suhu juga alhamdulillah sudah ada, ya. Hand sanitizer juga sudah ada ya. Dari dulu silakan mengisi dulu. Kalau lagi ada tetap tenda itu masih ada. Pak Kepala Sekolah bisa kita ke kelas? Boleh Pak. Kelas ini sesuai dengan umur itu jarak 1,5. Iya. Itu yang sekarang diterapkan. Ya, diterapkan. Berdasarkan edaran gubernur dan bupati. Kemudian siswanya tidak boleh berpindah-pindah Pak. Iya. Alhamdulillah. Jangan ibu Ida. Kebetulan Faktor eksternal apa semua? Pengertian faktor eksternal dulu apa? Perkenalkan, nama saya Sri Yuwinda dari Sumoli. Saya dari kelas 3 IPA. Tanggapan orang tua saya ya setuju. Oke. Jadi berarti menyetujui dalam rangka pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka. Ya. Berdasarkan edaran gubernur dan bupati. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Untuk SMA 2 untuk persiapan protokol kesehatan tatap muka terbatas, karena di sini kan dia satu kelas itu dibagi 2. Berarti ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Terus di sini sebelum kita melakukan tatap muka, kita membagikan surat izin untuk orang tua siswa bahwa diizinkan siswanya itu untuk mengikuti tatap muka terbatas, dan surat itu sudah dikembalikan oleh siswa. Sembari itu kita membagikan surat, di sekolah itu menyiapkan hand sanitizer, sabun cuci tangan, sama tes suhu. Jadi untuk persiapan kita 1 minggu untuk persiapan tatap muka. Sesudah itu minggu
yang mulai hari Senin kemarin sampai hari ini hari Selasa kita sudah mulai tatap muka, dan alhamdulillah mulai dari hari Senin kemarin sampai hari ini protokol kesehatan itu semua ya diadakan sesuai dengan apa yang disiapkan 1 minggu sebelumnya, dan semua siswa itu alhamdulillah kita buat itu untuk jaga jarak dan semua pakai masker. Jadi untuk dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni, saya kelas 3 MIPA. Saya diizinkan mengikuti tatap muka terbatas di Sekolah SMA Negeri 2 Ampana Kota dengan izin dan diberikan surat, dan surat itu saya sudah antarkan kembali ke sekolah. Terima kasih. Sesuai dengan anjuran gubernur, kemudian dari gubernur turun ke kabupaten sudah mau ke sekolah, itu yang kita laksanakan. Ya, jadi sekarang proses belajar mengajar ini tetap dia pakai shift terbatas, mungkin 1 hari itu 2 kelas, jadi besoknya gitu, terus menerus. Jadi, kemudian yang di dalam kelas itu tetap mengacu dengan aturan COVID ini, 1,5 itu diatur dalam kelas, kursi-kursinya, meja, kemudian siswa tidak ada yang berpindah-pindah. Saya kira itu saja. Dalam rangka proses belajar mengajar tatap muka terbatas, ya. Berkaitan dengan ada juga edaran gubernur dengan ditindaklanjuti oleh bupati. Edaran dari dinas juga. Iya, dari dinas juga ada. Karena kita alhamdulillah kita sudah masuk level 3 kembali toh. Iya. Berarti kita masuk zona orange. Sudah masuk ke zona orange. Ada 3 kabupaten kota, 2 kabupaten 1 kota itu Kota Palu yang masih belum bisa diterapkan tatap muka terbatas. Kota Palu, kemudian Poso, sama Morowali ya kalau salah ibu ya. Iya. Bukan Morowali, Banggai. Banggai. Jadi ada 3. Nah, kita alhamdulillah kita Kabupaten Sejena Una itu sudah masuk zona orange. Yang tadinya merah sudah. Nah, ini kita upayakan insya Allah semakin menurun sampai ke level 1 insya Allah toh. Nah, makanya kita turun ke sekolah-sekolah untuk sampel saja kita lihat, memastikan bahwa setiap sekolah itu sudah menerapkan protokol kesehatan, prokes, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Kemarin kita turun ke SMA 2, kemudian SMP 2, lagi ini hari kita turun ke SD 1. Kita menjalankan tugas sesuai dengan prosedur ya. Iya. Jadi kita melaksanakan tatap muka ada. Ini dasar hukum kita. Iya, surat edaran. Surat edaran dari dinas yang di atasnya surat bupati, di atasnya tadi seperti Pak Camat katakan tadi. Di sini sudah diatur sedikit rupa supaya di dalam melaksanakan tatap muka terbatas itu mengacu pada acuan yang sudah ditetapkan. Iya, sehingga kemarin sebelum kita juga melaksanakan tatap muka ini, kita rapat dengan Dewan Guru, kita benahi dulu kita punya sekolah, kita kasih steril dulu. Iya, jadi kan hari Senin waktu itu, hari Sabtu, hari Minggu kita benahi kita punya ruangan lingkungan ini supaya steril. Iya, semua apa yang disampaikan dalam surat edaran ini kita lakukan. Tidak usah pakai masker, pokoknya ini yang itu semua kan. Misalnya kalau anak-anak misalnya kan lupa pakai masker, kita siapkan dia. Nah, tapi kita juga himbau kepada orang tua supaya itu jaga tetap kesehatan. Kemudian dalam anjuran ini kan kita hanya diberikan waktu itu durasi tidak lama, hanya 100 menit kalau tidak salah itu kalau ada yang itu.
Karena terbatas dia. Iya, karena terbatas kan dua bulan kalau tidak salah itu. Iya. Ya, nanti kalau itu dilihat dulu perkembangannya. Kalau mudah-mudahan insya Allah, iya. Dan mudah-mudahan kita berdoa semua supaya anak-anak kasih, karena orang tua ini juga sudah lama tanya kapan sekolah ini. Sabar. Semua iya, kita jaga keselamatan, semua kita ada diatur. Kita menunggu petunjuk dari arahnya. Iya, kita tidak boleh ke sekolah kalau tidak ada petunjuk. Iya, karena dari dinas itu jelas dari atasnya, dari bupati, dan itu mereka sudah pantau, kemudian tingkat sudah pantau. Sekarang kita pada posisi level keberapa? Jadi kita juga menyampaikan terima kasih ya, saya selaku perpanjangan tangan Pak Bupati, berarti sudah melaksanakan tugas saya ya untuk bagaimana memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah-sekolah ya toh. Maka dari itu saya juga minta barangkali Pak Kepala Sekolah kita sama-sama mau lihat. Oh ya boleh. Dari parah sih. Tidak semua aku masuk kan? Pak Kepala Sekolah. Iya. Ini Pak posisi kita sudah di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokumentasi Berarti artinya sudah maksimal ya dalam rangka penerapan protokol kesehatan, prokes. Sudah menggunakan masker, kemudian jarak jarak aman ya. Alhamdulillah. Karena ini dia masuk sekolah pelayan ya, Tentuan ya? Iya. Yang tadinya kan SD 3 dan SD 1 baru jadi SD 1 setelah mutar minggu dengan orang kota, maka dia terpisah begitu. Alhamdulillah ini sudah tinggal bagaimana fungsi kontrol itu yang tetap karena kita kemarin kita di sekolah juga kita ada tim Pak, tim COVID itu penanganan tim. Saya sudah sampaikan tadi sebenarnya tadi kita sudah masuk ke level 3 zona orange. Kita harus pertahankan, minimal kita harus lebih tekan lagi untuk bisa mencapai zona yang paling rendah. Jadi Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Ibu ini baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 5B. Jadi pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah melaksanakan menaati prokes yang sudah ditetapkan oleh apa namanya, dari Dinas Pendidikan Dikpora Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi kami di sini pertama itu menggunakan masker. Jadi anak-anak sebelum masuk harus cuci tangan dulu, kemudian periksa suhu tubuh, menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman-temannya. Ya. Jadi untuk jadwal pelaksanaan di sini kami gunakan sistem shift bagi kelompok A dan kelompok B. Untuk kelas 1 dan 4 itu hari Senin dan Selasa. Kelompok A di hari Senin, kelompok B-nya di hari Selasa. Kelas 2 dan 5 hari Rabu dan Kamis, kelompok A Rabu, kelompok B hari Kamis. Dan kelas 3 dan 6 hari Jumat dan Sabtu, Jumatnya kelompok A, Sabtunya kelompok B. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Medina Syafa, saya kelas 5. Saya masuk sekolah, sudah izin dengan orang tua. Alamat saya BTN Rizky, Jalan Sungai Bongka.
sampai ke masjid dekat kuburan. Oh, iya, jadi insya Allah dengan perkembangan sekarang yang sudah level 3, kita alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelaksanaan, walaupun hanya pelaksanaan tatap muka terbatas, tapi alhamdulillah antusias dari orang tua murid ini untuk menyiapkan anak-anaknya, kita lihat saja sudah sangat baik. Kemudian harapan kami untuk protokol kesehatan ini lebih ditingkatkan supaya mudah-mudahan kita punya wabah yang melanda kita punya kabupaten ini insya Allah berakhir, kemudian anak-anak sekolah seperti biasanya. Ya, itu dah harapan dari kami. Untuk pelaksanaan tatap muka untuk sekolah kami itu ini sudah pembagian, sudah aturannya yang dari kita tetapkan. Kemudian kita mengacu pada surat edaran yang dari dinas bahwa kita melaksanakan tatap muka ini terbatas ini menggunakan sistem shift. Jadi tidak semuanya masuk karena jumlah kita lebih dari 200 siswa, maka kita gunakan sistem shift. Jadi ada jadwalnya, hanya dalam satu hari itu hanya 2 kelas yang bisa kita untuk belajar tatap muka dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Ratulindo merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Bupati Kabupaten Tojo Una turun ke lapangan hari ini. Sebelumnya kita masuk ke SMA 2, kemudian SMP 2, dan terakhir ini kita masuk ke SD Negeri 1 Ratulindo. Tentunya dalam rangka memastikan bahwa setiap sekolah itu sudah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka terbatas yang tentunya menindaklanjuti edaran dari Bapak Gubernur, kemudian juga dari Bapak Bupati Kabupaten Tojo. Alhamdulillah setelah kita melakukan cross check di lapangan, alhamdulillah semua protokol kesehatan terpenuhi dengan baik dari siswanya, guru-gurunya, kemudian berkaitan dengan prokes menggunakan masker dan jaga jarak, mencuci tangan itu sudah terlaksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prokesnya sudah sesuai dengan yang dianjurkan dari tim COVID. Jadi sudah memakai, anak-anaknya sudah memakai masker, sudah di depan kelasnya ada tempat cuci tangan, dan sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Di dalam kelasnya juga tempat belajarnya sudah diatur jaraknya.